contoh ya, ampun contoh nih, 2 lembar saya subuh, nanti maghrib atau isya. Itu pun lagi semangat. Wong namine menungsa nggih, Pak Bu, kan kadang-kadang lagi loyo, lagi imane turun dan lain sebagainya. Selembar, selembar nikmatannya cepat kan paling 2 menit, tapi megang HP nih jam-jaman nggih Pak Bu. Nah ini adalah orang-orang dina-dina malah nggih, dina-dina ini adalah orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dirindukan surga adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nggih. Orang-orang yang dirindukan surga ini adalah membaca Al-Quran atau kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, kita awali pengawasan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Kautsar, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan niat panjenengan dari rumah lillahi ta'ala mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala terhitung menjadi sebuah kebaikan yang nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk ke dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin kemarin saya dikabari Pak Karto, Pak Indrajaya hari ini tidak bisa hadir
bersama dengan kita karena beliau ada acara di Jogja nih Pak. Acara di Jogja, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kondur, lancar, mboten halangan suatu apapun, sehingga depan mudah-mudahan bisa bersilaturahim, bisa bersama dengan kita lagi. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk belajar bersama-sama dengan panjenengan sedaya. Pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang golongan orang-orang yang dirindukan surga. Status rindu itu bukan hanya sesama manusia, bukan hanya antara orang tua dan anak, bukan antara suami dan istri, bukan antar saudara, tetapi surga juga merindukan orang-orang atau golongan-golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ujung dari kehidupan kita ini kan hanya dua nggih. Nek boten neraka nggih surga. Empun niku tok. Kalau bukan neraka nggih surga. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, selama di dalam hati kita masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mbuh kados napa kathah dosane kita, yakin saja Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Mudah-mudahan dosa kita yang begitu banyak ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak Bu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja, seorang rasul Pak Bu, yang sudah dijamin beliau itu penduduk surga, yang memegang kunci surga. Terus mboten enten nabi ataupun umat lain sebelum umat Nabi Muhammad itu masuk ke surga itu masuk dulu nggak ada Pak Bu. Jadi Nabi Muhammad itu saja yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga, penduduk surga. Tesih nyuwun ngapunten dumateng Gusti Allah. Minimal Rasul kan istighfar 100 kali nggih, sehari semalam 100 kali. Lah kok inyong kula yang masih belum jelas hisabnya, masih gelap jalannya, tidak pernah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sungguh celaka. Bapak Bu, Pak, celaka. Kanjeng Nabi mawon yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau menangis, menggigil tubuhnya sampai pingsan ketika membacakan atau mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang neraka. Lah kok inyong, lah kok pula. Saya ulangi lagi, yang belum pasti selamat, yang belum pasti nanti hasilnya seperti apa, masih belum mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niku sungguh celaka dan terlalu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan ujung dari kehidupan kita itu hanya dua, kalau tidak neraka dan surga. Dan perjalanan ke sana Bapak Ibu sekalian itu masih sangat panjang. Mungkin di sini ada yang sudah usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 50, 40. Paling pol kan pinten nopo enten sing teng mriki ngantos 100 tahun. Teng dinorong mungkin belum ada lah ya. Apa mungkin 100. Paling pol nggih 98 lah paling. 98 tahun niku hidup teng dunia, belum
ya nek dikubur siki esuk kiamat Pak Bu niku cepet. Lah sekarang dikubur sekarang kiamatnya masih 1000 atau 2000 tahun lagi di alam kubur, di alam barzah. Setelah itu pindah ke alam akhirat, perjalanan yang sangat panjang, kita belum mempersiapkan apapun itu nggih sembrono. Pengalaman mawon iki Pak Bu, lare-lare nih konak badhe Mesir nggih. Guru Pak Guru di sini kan banyak ya, guru dan bu guru lah. Badhe plesir mawon Pak. Niki lare paut niki, lare paut. Badhe plesir mawon. Niku semalam nggak tidur anak-anak itu Pak Bu. Takut kelainan, takut tertinggal, dan bekalnya itu lumayan banyak. Nggih sing sangu jajan, sing sangu arto, sing sangu nopo-nopo niki paling cuma kalau ke Jogja ya paling ya sehari semalam lagi, sehari lah. Niku mawon persiapannya luar biasa. Nggih, lah niki perjalanan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kapan akan menemui ujungnya. Lah kok santai-santai mawon. Niku li jan carane Bang Haji Roma Irama berlalu lah niku nggih. Karena Bapak sekalian, ketika bekal yang kita siapkan itu kurang nggih, perjalanan itu akan sangat menyulitkan dan mensusahkan. Sangat susah perjalanan nanti Bapak sekalian. Maka dari itu Bapak sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, teng dunia niki monggo lah. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan teng Masjid Al Kausar niki sareng-sareng jamaah, sareng-sareng ngaos, sareng-sareng kerja bakti, sareng-sareng memakmurkan masjid niki mangke akhirat kita bisa dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga sambil kita reunian. Amin ya rabbal alamin. Pesan kula niki Pak, nek panjenengan mangke pun teng surga kula kederengan enten dipatosi nggih. Awas mawon kula ora dipatosi ben. Nggih, awas mawon jenengan orang nyantel lho wae Kholik seneng ngarep ning ora diundang-undang awas mawon jenengan. Ya mudah-mudahan kita nanti dipersatukan oleh Allah SWT di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah ke situ kami sampaikan dulu ya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan tentang surga. Surga niku mboten saged dibayangkan bagaimana nikmatnya di dalam surga. Mlebet surga kalau mlebet neraka niku bahasa Jawane larang pundi Pak Bu. Larang teng pundi? Larang teng neraka Pak Bu saestu. Datang surga ni paling larang nopo sih? Paling haji nih Pak. Sekarang kan biayanya hampir 60 apa ya Pak? Pinten? 90? Wah luar biasa nih. Nggih. Tetapi dibandingkan tiket ke neraka dan tiket ke surga itu lebih mahal tiket ke neraka Bapak Ibu sekalian. Nggih. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama nggih di majelis yang mulia ini kita saling mengingatkan untuk bersama-sama mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang membahas tentang surga itu luar biasa banyak. Gambaran surga
itu sangat luar biasa, banyak sekali Bapak sekalian. Salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasairu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Niki di dalam surat Ali Imran ayat 133. Dados surga niku luasnya seluas langit dan bumi. Nggih, nek teng dunia kan enten tipe rumah RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sulit selonjor. Kan enten niku nggih. Tipe rumah itu ada, tetapi tipe rumah yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di surga itu adalah seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Muhammad ayat 115 yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Payau nopo? Asin nopo nggih? Keruh, asin. Mungkin nggih, payau. Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran surat Muhammad ayat 15. Ini pun jelas ya. Di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Dia pun dibayangkan sungai di teng surga niku mangke kados sungai Ciliwung, sungai Blimbing, sungai Serayu. Ampun dibayangkan kados niku. Niki surgane mawon nggih ada sungai yang mengalir air-air di bawahnya. Gini ku mangkane iki airnya ada yang berbentuk seperti air susu yang tidak berubah rasanya, dados manis. Khamar berarti rasanya seperti anggur tapi tidak memabukkan. Jenengan puas sepuas-puasnya minum berapapun gelas. Atau dunia 3 gelas mawon di pun KO ya. Tapi di surga itu di sini dijelaskan niki Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sungai khamar yang tidak memabukkan. Tidak boten marai teler, okay, dan gratis. Niku nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Az-Zumar ayat 73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang artinya Bapak Ibu sekalian,
dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diantar ke dalam surga secara berombongan. Nah niki berombongan nggih. Mlebete mboten setunggal-setunggal tapi rombongan. Tentang mriki mangke Pak Khalid sing mimpin. Amin ya rabbal alamin. Terus Pak Khalid ben tanggung jawab Pak Khalid. Nek enten jamaah dereng enten rombongan jenengan mangke patosi Pak Khalid. Nggih. Ya rombongan nyungurung keton kabeh di absen. Pak niki wonten. Lah iki sing urungan nah ya. Nah ngendilah niku tanggung jawab Pak Khalid dipatosi kula. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Terus mangga niku mlebet surga Pak Bu, berdasarkan ini kan rombongan ya. Nanti Pak Khalid membawa benderanya tulisannya Jamaah Masjid Al-Kausar Desa Binorong RT 5 RW 5. Lah niku sing dipatos niku. Niku rombongannya Pak Khalid terus niku nggih. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini disebutkan secara berombongan. Nek rombongan enten pimpinane nggih. Ketuane niku Pak Khalid mangke Pak Khalid nggih dipatosi mangke. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian disebutkan juga di dalam surat Hud ayat 106 dan ayat 106 sampai dengan 108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Terus neraka itu hidup Bapak Ibu sekalian. Nafasnya itu sangat berat. Sudah pernah melihat orang sakaratul maut seperti itu Pak Bu? Itu luar biasa susahnya. Di dalam neraka mereka bernafas dengan merintih karena siksaan yang luar biasa, sehingga saking luar biasanya siksaannya itu mereka bernafasnya ini penduduk neraka di sini disebutkan mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Auzubillah min dzalik ya Bapak Ibu sekalian. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Terus di dalam neraka tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengangkat manusia yang ada di dalam neraka itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Oke, itu gambaran orang-orang yang ada di neraka dan yang ada di surga Bapak Ibu sekalian. Ini pengantar ayat-ayat tentang keindahan surga ataupun gambaran-gambaran tentang keadaan surga yang nanti insya Allah kita akan bersama-sama masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bon, kembali ke tadi tema yang kami sampaikan tentang golongan orang-orang yang dirindukan surga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Bapak Ibu sekalian, surga merindukan 4 golongan. 4 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan atau ucapan. Yang ketiga, memberi makan orang lapar. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Enten pinten Pak Bu? Sekawan apa mawon cobi? 1. Nggih, 2. Tulisan 3. Nggih, 4. Alhamdulillah, berarti mboten ngantuk niki nggih. Nggih. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Jadi jujur-jujuran mawon nggih Pak Bu kali kula, jangan ada dusta di antara kita. Siap Bu, Pak? Bu. Teng dalam Qur'an enten pinten? Pinten? Kata? Sing lebunen enten pinten Pak Bu? Masa kabeh ya ampun, masa kabeh lah. Sing lebunan ya ampun. Sekarang Pak Bu nggih teng rumah itu paling tidak sekarang ada 3 atau 4, 5 Quran lah nggih. 3 lah paling. Dan jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu ngantos lebunan. Kadang-kadang masih dipangan rayap nih, jaga bangetan banget niku. Niki saking nopo saking rajinnya disimpan, terus tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca sampai dirubung rayap masih ayatnya nopo nikone kertasnya suwek. Ya kan bahaya. Enten ayat la ilaha illallah, sing illallah ilang, tulisannya munggur la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu bahaya niku. Nggih, sambungannya nopo itu berbahaya. Karena nopo Bapak Ibu sekalian, jujur mawon lah nggih. Sekarang itu Quran dibaca paling dangu pinten sih Pak, pinten menit maos Quran lo jujur mawon dengan monggo pinten menit jal. Saya terus ngajak. Ayah. Niki kula nggih, ampun dicontoh niki mboten sae. Kamu dicontoh niki kula. Nggih, ampun dicontoh niki kula. Saya itu Pak baca Quran ya walaupun subuh, maghrib sama isya itu nggih biasanya karena siang kan di kerjaan. Itu 2 lembar Pak. Saya loh, kamu dicontoh nggih, kamu dicontoh niki 2 lembar saya subuh, nanti maghrib atau isya. Ya pun lagi semangat. Wong namine menungsa nggih Pak Bu. Kadang-kadang lagi loyo, lagi imane turun dan lain sebagainya. Selembar nek matanya cepat kan paling 2 menit. Tapi megang HP nih jam-jaman nggih Pak Bu. Nah, ini adalah orang-orang dina-dina malah nggih. Dina-dina ini adalah orang-orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala, dirindukan surga adalah orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Nggih. Orang-orang yang dirindukan surga ini adalah membaca Al-Qur'an atau kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit niku. Ampun nek bertok maca Quran. Nggih, waktune omber lah daripada ngantuk maca Quran. Nah niku ampun daripada niku dihindari Bapak sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian nggih, di dalam surga itu dirindukan oleh orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tentram. Niku pengen dirindukan surga, pengen kalau ngulang-ngulang nih dan bukan sampai ngantuk. Pengen kita Bu dirindukan surga, rajin baca Quran. Monggo
Diniati dari sekarang. Nah, insya Allah itu 99% loh Ibu. Diniati dari sekarang Bapak Ibu sekalian, rajin membaca Quran. Nek mau Quran itu HP, bukan apa-apa. Silakan baca Quran. Itu nanti akan dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki dan menghujat. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Niki orang-orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Tapi lisan niki nggih Pak Bu, napa malih tahun-tahun politik niki sing lanang ngalak nang ngene, sing ngene ngalak nang anak. Tumehe pilihane beda lah, kaya memilih kiye yang ora kenal. Biasa ngopi bareng, biasa jagongan bareng, biasa ngarit bareng, biasa mancing bareng. Mancing Pak, gara-gara beda pilihan itu dados tukaran. Ampun kados niku nggih. Monggo badhe milih siapapun yang akan panjenengan pilih silahkan. Tapi kita tetap menjadi satu saudara, satu warga negara Republik Indonesia. Ampun saling gontok-gontokan. Karena apa? Orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Monggo Bapak Ibu sekalian, niki kan sekedap malih Ramadan nggih, berarti kurang berapa bulan? Sekarang sih bulannya nopo Jumadil akhir ya. Jumadil akhir terus Rajab, Sa'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, monggo seperti yang tadi dirindukan surga adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini adalah nanti kesempatan yang luar biasa. Monggo Bapak Ibu sekalian, ketika pengen dirindukan surga, maka berilah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nanti kalau sudah bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu ada doa. Monggo nanti itu dicari ini kuning ya. Apa? Dicari dalilnya. Jadi ada sebuah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu saya dapatkan dulu pas teng Bandung Bu. Dia ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu ada doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Itu dibaca sahabat-sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu doa monggo dibaca mulai sekarang gampil Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar doa ini. Itu gampang. Ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga Bapak Ibu sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Terus mangga niku nggih teng surga enten pintu yang khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Entah itu puasa Senin Kamis, pertengahan bulan, puasa Daud, puasa Ramadan, itu nanti ada pintu yang khusus namanya pintu Ar-Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Oke, kita ulangi lagi, orang-orang yang dirindukan surga: satu, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang-orang yang memberi makan fakir miskin. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bahwa surga adalah merindukan golongan-golongan tersebut, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, Pak Bu, pesan kami nih Pak, mangke pimpinannya kan Pak Khalid nih, ketua rombongan. Amin. Ketua rombongan Pak Khalid nih, Pak Khalid, mangke panjenengan meriksa pasukan rombongan nih, kapsani Pak Karto, alhamdulillah konenten, Pak Edi dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah ada di absen semuanya, nggih. Pak Harsono, Pak Heng dan lain sebagainya, Pak Catur sudah di absen semuanya, sudah ada, baru masuk bareng-bareng. Tapi nak kulo dereng Pak Khalid dipatusi, nggih. Siap? Oh iya, ibu juga ya, nanti mau bawa pimpinannya siapa? Iya, ampun bawa kopak mawon. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita tertawa bahagia di masjidnya Allah Al-Kausar ini. Mudah-mudahan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu apabila yang kami sampaikan itu banyak kesalahan, banyak kekurangan, karena kami masih belajar, Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.